Baik, ini perkuliahan hukum perlindungan saksi dan korban, betul ya? Jangan salah ruangan. Oke, di sini ada terdapat sebentar titik. Apakah mahasiswanya jumlahnya 68 untuk mata kuliah hukum pidana anak dan sidang korban 75, jumlah orangnya berbeda. Oke, baik, sudah perkenalkan nama saya Muhammad Nurholis Haji. Berbeda dengan apa yang tertera di situ, akan hanya masalah administrasi. Saya akan mengaku hukum perlindungan saksi dan korban, dan bagian itu masih di kelas setelahnya, yaitu hukum pidana. Perkuliahan kita setiap kuliahnya 50 menit. Karena ada berbeda, jadi nanti saya akan pulang ke orang yang sama, kan saya tidak ulang pengantarnya. Baik, mata kuliah ini adalah mata kuliah peminatan pada konsentrasi hukum pidana. Bagi yang SK konsentrasi yang bukan pidana, silakan mengurus pindah di luar kelas. Ya, silakan masuk bagi yang lambat. Mas, baik, perkuliahan 2 SKS nilainya kita akan kuliah selama 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka, 1 kali UTS, 1 kali ujian akhir semester. Oke, perkuliahan ini di semester ini kita akan menggunakan metode hybrid. Ya, sekarang bukan hanya kendaraan hybrid, kuliah juga hybrid dengan metode 50% 50%. Apa 50% 60%-nya? 50% dilaksanakan secara tatap muka, 50%-nya dilaksanakan secara daring. Silakan segera. Bagaimana metodenya? Metodenya dilaksanakan dari pertemuan 14 kali senilai 100 menit, kita bagi 2. 50 menitnya dilaksanakan di kelas, 50 menitnya via open learning. Setelah ini saudara silakan bergabung dengan open learning yang tersedia di hukum perlindungan saksi dan korban kelas ganjil 2023. Oke. Jadi dari 100 menit yang disediakan untuk setiap pertemuan tiap pekan, kita gunakan, ya silakan, 50%-nya via OPR learning, 50%-nya tatap muka di kelas. Sehingga harapannya saudara sudah nanti ke depan, saudara sudah buka dulu materinya, sehingga saudara punya bahan yang ingin ditanyakan. Kita salah satu yang diharapkan dari metode ini adalah saudara tahu dulu materinya secara umum, sehingga saudara ketika di kelas ini bisa bertanya, mempertajam apa yang sampaikan yang ada di dalam open learning. Itu metode. Perkuliahan ini seperti standar yang saya akan sampaikan. Penilaiannya dari mana? Penilaiannya pertama, penilaian kehadiran, nilainya hanya 5%. Kehadirannya di mana? Kehadiran pertama di sini, presensi. Silakan isi. Nilainya 5%, 2,5% yang di situ, 2,5%-nya lagi ada di sini. Progress open learning.
keduanya 2,5% digabung jadi 5%. Kecil, tapi menentukan. Kalau presensinya dan open learningnya kurang dari 85%, saudara tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. Oke? Saya itu orang yang sangat berharap di kelas saya semuanya nilainya bagus, dapat A. Dan semuanya ikut ujian akhir semester semua. Tapi entah kenapa selama sekian tahun saya mengajar, selalu ada mahasiswa yang dengan sangat gigih berupaya untuk tidak ikut ujian akhir. Gimana itu? Ya dia tidak ikut kelasnya dan dia tidak memenuhi progres dari open learning yang ada. Sehingga saya tidak memberikan ujian akhir dan kemungkinannya biasanya dapat nilai E. Jadi sekali lagi saya mempersilahkan di kelas ini, ada yang mau dapat nilai A silakan, mau dapat B silakan, C silakan, bahkan D dan E silakan. Itu kembali kepada Anda, bukan kepada saya. Oke. Setelah ini nilainya 10%, lalu saya akan berikan tugas nilainya 30%. Ada di sini. Tugasnya simpel, cuma satu, waktunya 1 semester. Apa? Membuat satu artikel jurnal dengan ketentuan minimal 25 halaman, ketentuan pustaka 20, similarity maksimal 30. Pedoman contohnya di sini. Bisa kasih contoh, ini pakai contoh dosen saya dari satu tulisan dari dosen saya, Oke, contohnya sudah ada di sini. Jadi upload. Oke, ini nilainya 30%. Tidak mengerjakan ini, saya pastikan tidak mungkin dapat nilai B, pasti di bawah dari B. Oke. Selanjutnya 30% lagi dinilai dari UTS dan 35% lagi dinilai dari ujian akhir semester. Jadi saya terbuka penilaiannya semua dari sini, jadi terbuka kalau nanti akhir semester ada yang menanyakan nilai. Bukan memperbaiki nilai. Saya tidak pernah memperbaiki nilai, yang ada hanya transparan. Oke. Cukup di situ singkat, pada waktu kita hanya 50 menit. 50 menit terbuka, 50 menit lagi tiap. Penilaian oke, nggak ada yang clear ya saya kira. Lalu di kelas ini sepertinya ada yang dari luar, mahasiswa Inbon, PMN, masuk ke pertukaran mahasiswa merdeka. Ada? Sudah hadir? Angkat tangan? Nggak ada? Kemarin di saya ada lapor 2 orang. Ada terdaftar, ada. Makanya saya bingung bakal ada masuk. Oke. Kalau dia nggak masuk ya bukan salah kita ya. Baik. Kalau nggak ada, dari tugas tadi ada yang ditanyakan? Tugasnya gampang kan? Cuma satu artikel jurnal, contohnya harus serupa. Bagi formatnya tidak serupa itu tidak akan dapat A. Apa? Tidak akan 30% nilainya. Formatnya sesuai itu, seniority standarnya halaman sekian itu. Dan saya beri bocoran sedikit kepada Anda semua di Fakultas Hukum untuk level S1 saat ini. Metode tugas akhirnya
kita tidak menggunakan skripsi yang tebal, masih tetap ada skripsinya. Ya, kemarin kan ramai nggak ada skripsi, nggak. Kita masih pakai skripsi, tapi hanya sekitar 25 halaman. Makanya saya pakai standar yang sama biar kalian bisa. Ya. Tidak ada lagi skripsi tebal-tebal, ngerjakan 100 halaman atau 50 halaman. Tidak, kita pakai standar penulisan jurnal. Jumlahnya hanya sekitar 20 sampai 25 halaman. Sehingga saya membantu saudara latihan agar nanti di semester 7 kalau bikin skripsinya mudah. Ya. Baik, kita kali selama 1 semester ini akan bicara filosofi. Sudah sini malam ini bilang ya silakan. Baik. Mata kuliah ini kenapa muncul? Dasarnya mudah saja. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pendalaman dalam prodi peminatan pidana. Semoga kalian tidak salah pilih peminatan. Kenapa ada isu perlindungan saksi dan korban? Karena dianggap ini ada menjadi salah satu yang hangat dan cukup baru, tidak? Maksudnya dalam era reformasi, dua dari era reformasi, perlindungan terhadap saksi dan korban. Sebentar, saya tanya dulu. Saksi itu apa? Korban itu apa? Saksi itu apa, Mbak? Saksi melihat kejadian, hanya melihat. Kalau ya tiba-tiba di luar sana itu ada suara tembakan, dong. Orang tiba-tiba melihat, ternyata ada seseorang yang tergeletak dan bercucuran darah. Semua orang juga kira-kira itu ada suara tembakan pistol dan yang terjatuh berdarah-darah itu adalah korbannya. Begitu. Pertanyaannya, apakah Mbak tadi lihat? Kalau tidak lihat ada penembakan itu? Tidak lihat. Apakah Mbak masih disebut sebagai saksi? Kalau kata Mbak harus lihat. Lihat ya tadi? Enggak. Pertanyaannya, apakah kita yang mendengar adalah suara letusan yang patut kita duga itu adalah suara tembakan? Apakah kita yang di kelas ini karena tertutup pintu, silakan masuk, segera masuk, tertutup pintu itu masih dikatakan sebagai saksi? Iya, kenapa? Mendengar. Oke. Apa yang sepakat atau tidak sepakat? Saksi itu harus lihat, Pak. Kan saya nggak lihat ada tembakannya, Pak. Hanya dengan suara aja, jangan-jangan itu balon di sebelah meletus star gitu ya. Tahu? Bagaimana? Apakah masih disebut saksi? Mbak, kata Mbak yang di depan tadi, saksi itu ya melihat langsung. Kata Mbak Sena, ya enggak hanya melihat tapi juga mendengar. Menurut Mbak, sepakat yang mana? Sepakat yang kedua? Gak boleh? Oh, boleh. Segera ya. Mbaknya sepakat yang ada yang masih sepakat pilih yang hanya melihat atau yang melihat dan mendengar? Dilihat, ya. Silakan, Pak. Jadi saksi itu adalah orang yang memberi keterangan atas suatu peristiwa baik dilihat, didengar atau yang disaksikan atau yang terjadi pada dirinya. Sudah, Pak. Yang dilihat, didengar ataupun yang
didengar atau terjadi pada dirinya sendiri. Terjadi pada diri. Jadi saksi pada yang memberi keterangan, Pak. Orang yang memberi keterangan, kalau nggak beri keterangan bukan saksi. Bisa dikatakan begitu, Pak. Kalau nggak memberi keterangan, berarti dia nggak bersaksi dong, Pak. Dia tidak bersaksi atau dia bukan saksi? Dia bukan saksi. Dia bukan saksi. Dia bukan saksi atau dia bukan orang yang didengar kesaksiannya? Ya, dijelaskan materinya ada sini. Dalam bisa baca di open nanti. Saya akan mulai dari situ. Saksi dan korban biar kita clear. Jangan-jangan kita nggak clear. Saksi ini hanya yang memberikan keterangan, atau alat bukti itu keterangan saksi atau saksinya? Apakah semua saksi harus menyerahkan keterangannya baik di penyelidikan atau di pengadilan? Apakah harus? Apakah harus semua saksi? Tadi satu kelas mendengar semua, Kalau sepakat kata saksi itu yang mendengar, apakah seluruh kelas ini adalah saksi? Atau hanya yang nanti dipanggil oleh polisi dan memberikan keterangan itu yang disebut saksi? Kata Mbak Ida, yang mana? Apakah sekelas ini saksi atau yang saksi hanya yang dipanggil oleh polisi dan memberikan keterangan atas kesaksian yang dengarkan? Yang mana? Sejauh ini yang dipanggil saja. Yang di sini bukan saksi. Yakin? Karena di sini orang ini tidak ada apa ya, tidak ada kewenangan untuk sebagai penyidikan, jadi dari sisi saksi. Karena saksi itu adalah menggunakan sebagai kepentingan penyidikan. Baik. Dari satu kelas itu, dari gimana caranya polisi memilih saksi? Karena dengar satu kelas. Kalau saudara tadi katakan berarti yang dianggap saksi hanya yang memberikan keterangan. Pertanyaannya polisi gimana milih? Pilih yang paling cantik, pilih yang paling dekat, depan karena paling dekat, atau yang paling belakang, atau yang paling baik kepribadiannya, yang gak suka bohong, atau yang rajin sholat 5 waktu, gimana? Bapak yang bikin susah, ya memang tugas saya hanya bikin susah. Lihat saya belajar ini. Ini kelas peminatan, bukan lagi kelas yang ngajarin saksi adalah bla 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 bla. Bukan. Saudara sudah belajar saksi itu apa? Coba saya akan lebih. Karena kalau kita nggak kerja ini ngapain dilindungi? Karena ada kata perlindungan. Kan ada perlindungan hewan yang terancam punah, misalnya orang bukan pesut mahakam. Kenapa diserahkan ada perlindungan dengan konservasi hewan? Tentu juga ada perlindungan terhadap saksi dan korban. Kenapa itu muncul? Kita akan berangkat dari saksi itu yang mana? Yang mana jadinya Mbak? Masih hanya yang memberikan keterangan atau yang seluruhnya saksi? Oh. Gimana mas-mas Mbak? Selama 1 semester ini malam minggu kalian akan tersiksa dengan begini. Gimana? Saksi yang mana jadinya? Seluruhnya tadi saya kembali ke pertanyaan sebelumnya. Apakah seluruhnya ini saksi atau hanya yang dipanggil? Tadi 2 teman saudara hanya mengatakan yang dipanggil saja apa yang jadi saksi. Sedangkan yang lain itu bukanlah sebagai saksi. Pertanyaan, apakah seperti itu? Di mana? Ada yang mau bersuara? Kalau mau bersuara tadi gimana mas? Saudara pilih yang mana? Semuanya saksi. Kenapa? Semuanya terlibat
semuanya terlibat. Sama, apa yang saudara dengar, mbaknya dengar, yang di belakang dengar, itu semua sama ya ledakannya, gitu ya. Kita bayangkan adegannya seperti itu. Sama. Tapi kata teman saudara, oh enggak Pak, enggak semuanya jadi saksi. Gimana Mbak? Saya kembalikan kepada Mbak yang tadi melontarkan hanya memberikan keterangan. Atau mau meralat? Bentar. Nah, waktu kita bentar doang ini. Nanti kan jam 8 mata kuliahnya beda lagi. Nggak tahu dosennya sama apa enggak. Dosen aja betul. Gimana Mbak? Gimana Mas? Apakah semuanya ini saksi? Atau hanya yang dipanggil dan memberikan keterangan baik di penyelidikan, penyidikan, dan pengadilan itu yang disebut saksi? Kemana Mas? Jadi semuanya saksi, oke? Intinya nanti penyidiknya silakan pilih di antara saksi-saksi ini mana yang mau dibawa. Ya tadi kembalikan tadi yang mengatakan saksi itu yang hanya memberikan keterangan. Gimana? Gimana? Pilih yang mana? Semuanya saksi atau saksi hanya yang memberikan keterangan? Karena ini tadi berkaitan dengan perlindungan ini. Apakah hanya yang dipanggil dan memberikan keterangan itu yang nanti akan menjadi yang dilindungi, atau all you seluruh kan ya? Yang mana? Masuk Pak. Ya, keluar. Baik, itu menyampaikan dari apa yang saya pikirin mengenai saksi. Saksi itu adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai suatu apa yang dia rasakan maupun apa yang dia lihat. Mungkin teman-teman bisa lihat di KUHP di pasal 1 kurang lebih itu membahas mengenai saksi. Kemudian saksi yang dimaksud ini seperti apa? Saksi yang dimaksud ini apabila dia memenuhi persyaratan menjadi seorang saksi. Contohnya keterangan ahli, kemudian cakap dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilihat di pasal 184 KUHP. Seperti itu Pak. Tapi kalau memang ada teman-teman yang lain memiliki opini lain, silakan. Oke, saya perjelas dulu. Jadi menurut saudara semua sekelas ini atas kejadian yang diceritakan tadi itu semuanya saksi atau ketika nanti ada beberapa orang yang dipanggil, saksi minimal berapa? 2. Saya dipanggil hanya dua itu yang disebut saksi, yang lain bukan. Yang mana? Pilih aja. Oke, dalam hitungan 2 detik saudara akan memilih saksi. Yang mana saudara pilih? Saksi yang memang memenuhi persyaratan menjadi seorang saksi. Apakah semua kelas ini mau bicara? Ya? Contohnya nih Pak. Ya, yang di kelas ini saya tadi kan bicara kasus tadi. Ada suara tembakan di luar. Ya, benar. Berarti semua di kelas ini bisa ya? Bisa atau memenuhi persyaratan. Sekelas ini semuanya saksi atau bukan? Atau hanya 2 orang yang dipanggil oleh polisi? Kalau saya pribadi mohon maaf ya, Ya. saksi semuanya Pak. Saksi semua. Ya. Kamu nggak pernah minta maaf? Coba dengar. Oke. Jadi gimana? Saya kembalikan yang tadi mereka saksi hanya yang dipanggil. Oh. Gimana? Masih berpendapat yang pertama yang kedua? Sebentar aja. Saya teruskan, nggak apa-apa ya. Saya teruskan karena waktu kita terbatas. Nanti saya break jam sekitar 19.45. Nggak apa-apa, saya lebih cepat sedikit karena memberikan waktu kesempatan. Nanti saya mau sholat sama saudara, silakan yang mau sholat dulu karena gua langsung sholat. Nanti saya masuk nanti itu masuk kayak gitu ya. Sholatnya beri pas break lagi. Karena saya harus masuk lagi di sini. Kalau kelasnya beda, saya bisa.
Jadi yang mana? Pendapat yang mana? Saksi? Saksi kayak gini saya berikan. Kalau saudara baca putusan, dia ada putusan. Misalnya kejadian ini kita dibawa ke pengadilan, yang dipanggil paling hanya 2 atau 3 orang. Ya, tertulis saksi A, B, C. Misalnya ya, Mbak ini, hanya 3 saksi itu. Pertanyaannya apakah yang disebut saksi itu hanya mereka atau seluruhnya, dan akan banyak seluruhnya saksi. Padahal dalam putusan yang dibawa di proses hanya mereka bertiga. Gimana Pak? Harusnya aku gitu. Harusnya aku yang di situ. Bersanding dengan dia pelaminan. Kenapa malah mereka kayak jadi saksi Pak? Gimana? Yang disebut saksi di sini apakah satu kelas ini atau hanya mereka bertiga yang dipanggil? Gimana? Di putusan di akhir memang hanya mereka bertiga ini yang disebut sebagai saksi. Kalian semua jangan ngaku-ngaku. Gimana? Saya kan balikan itu. Mereka yang menjawab yang saksi itu yang memberikan keterangan. Ini 3 orang aja. Jadi yang saksi 3 ini katakan ini semua atas suara tembakan yang meletus di luar lorong lantai 2 gedung F. Gimana? Kata mbaknya kan semuanya. Kata mbaknya semuanya. Kata masnya semuanya. Kata mbaknya apa Pak? Hanya mereka bertiga. Atau lepas? Bisa semua. Bisa semua. Tapi kan yang tertulis mereka saja. Pak ini ngomongin begitu aja lama banget kan? Iya. Saya dari karena saksinya kan saudara sudah baca dari itu ada di sini. Nah masalahnya kalau kejadian itu semuanya. Hanya mereka bertiga ini. Karena ini penting untuk menentukan nanti kita akan melakukan perlindungan atas saksi. Oke? Jawabannya tidak saya kunci di kelas ini. Sengaja ya, saya tutup dulu dengan ketidakjelasan. Oke. Berikutnya, ternyata saudara mengenal yang terjatuh lalu bersimbah darah di luar itu terkena tembakan peluru. Ternyata hanya lewat sebelah kanan sini. Itu, tapi darahnya lumayan. Itu ada seorang laki-laki. Sebut saja ini palsu ya. Sebut saja namanya Hafid. Dia bukan nama sebenarnya. Ya. Hafid di luar situ darah, luka-luka. Pertanyaannya, Hafid ini saksi atau korban? Kata mbaknya tadi apa? Saksi itu adalah ya atas yang dia lihat, dia dengar, terjadi mengalami sendiri. Pertanyaan si Hafid itu mendengar, melihat, atau mengalami sendiri? Dia lihat nggak? Lihat. Mendengar nggak? Mengalami sendiri? Saksi kan itu berarti? Ini saksi apa Bapak? Saksi dan korban. Apakah semua saksi adalah korban? Apakah semua korban adalah saksi? Iya. Apakah semua korban adalah saksi? Pertanyaan saya, adakah dalam KUHP alat bukti yang namanya korban? Ada? Alat bukti dalam KUHP apa aja? Ayo, cari dulu nggak apa-apa. Apa saja alat bukti dalam KUHP? Apa? 1, 2, 3, 4, 5,
4, 5. Ada nggak ini? Nah, terus masukinnya. Saksi, oke? Sepakat? Sepakat nggak? Saya tanya dulu, sepakat nggak korban itu pasti saksi? Hah? Mas, naik sini naik apa ya? Naik Maxim. Naik sini. Mas tadi naik Maxim. Ada drivernya ya? Mobil apa motor? Mobil. Oke. Mobilnya itu, mobil yang dinaikkan Mas. Punya tadi Mas siapa? Rizky. Bayangkan, dengarkan sugesti saya. Di tengah jalan Maxim yang dipesan oleh Mas ini sedang dia naiki menuju UMKT itu ditabrak sebuah truk, remuk. Ya alhamdulillah karena Mas ini mungkin ada ilmu dan sebagainya, dia selamat. Driver ini juga selamat. Ternyata kita bagian belakang. Usut truk itu dibawa oleh seorang driver, bukan pemilik truknya. Maxim yang dikendarai oleh driver yang membawa Mas ini, ternyata mobilnya juga bukan milik dari Masnya, tentu bukan juga milik drivernya, ternyata milik orang lain. Pertanyaannya, korbannya siapa? Truknya remuk, mobilnya remuk, supir truknya selamat, Masnya selamat, driver Maximnya juga selamat. Pertanyaannya, korbannya siapa? Masnya? Masnya korban bukan? Masnya selamat? Korban bukan? Saya tanya, Masnya ini korban bukan? Korban atau bukan? Drivernya? Drivernya? Korban bukan? Driver truk korban bukan? Sebentar, drivernya itu korban bukan? Driver truk yang menabrak. Yang menabrak Masnya tadi truk, sebuah truk. Driver dari truk itu korban atau bukan? Saksi atau bukan? Dia masuk kategori apa? Pelaku. Oke. Pertanyaannya, yang punya mobil yang ditabrak dan truk yang punya truk itu saksi bukan? Saksi bukan? Yang punya, saya tanyakan, yang punya saksi bukan? Saksi bukan? Korban bukan? Korban bukan? Tadi kata saudara, semua korban itu saksi. Yang mobil tadi yang remuk itu, bentar ya, yang rugi itu Masnya, driver ini apa driver truk, atau yang punya truk dan yang punya mobil? Yang rugi yang mana? Yang punya mobil. Yang punya mobil. Dia korban bukan? Sebentar, korban bukan. Kata saudara, korban itu pasti saksi. Kata saudara ya, bukan saya kan? Tenang. Korban itu apa? Ada definisinya nggak di KUHP? Saksi kata Mbak tadi ada. Korban ada nggak? Saudara tadi dengan sangat pede. Wah, setiap saksi ada korban? Bukan. Apa korban semua ada saksi? Iya Pak. Sekarang saya tanya, yang punya mobil yang dikendarai oleh driver Maxim yang ditumpangi oleh Mas ini, itu mobilnya remuk.
Dia yang menderita kerugian, bukan masnya, bukan drivernya. Karena mereka berdua selamat. Saya bertanya, apakah yang punya mobil itu korban? Yakin? Apakah ada definisi korban dalam Tuhan? Mana? Katanya. Berarti kalian, saya bingung sama siswa yang cepat berubah hati itu. Tidak setia kan juga ada ini. Dikit-dikit berubah, dikit-dikit berubah. Nah, itu gara-gara bapak. Ada ketemu? Saya bertanya dulu, saksi ada penjelasannya dalam KUHP? Ada, mbaknya tadi sudah bacakan. Mbaknya cerita pasalnya Pak. Saya tanya, korban ada enggak? Gampang kan? Korban dalam KUHP ada enggak? Carikan korban dalam KUHP. Carikan korban dalam KUHP. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ada apa tidak? Adanya. Ada atau tidak? Waktu kita 5 menit lagi. Oke. Baik. Skip dulu sebentar, stop dulu pencarian. Sekali lagi ada 2 pertanyaan, tadi pertanyaan pertama saksi. Yang kedua dari korban yang belum sampai pada jawabannya. Enggak apa, tugas ini kan baru awal. Oke, tenang. Definisi korban dijelaskan di undang-undang perlindungan saksi dan korban, Pak. Perlindungan saksi dan korban ya. Di KUHP tidak ada. Kalau di KUHP kurang tahu ya, kami saya tidak mencari KUHP. Ya, cari dulu di KUHP. Tapi dari keterangan dari ketentuan hukumnya di KUHP itu nggak ada menjelaskan tentang korban. Adanya saksi dan keterangan ahli di situ. Nah, kalau definisi yang menjelaskan secara definisi korban sendiri itu diatur di Undang-Undang Saksi dan Korban. Kalau tidak salah di ini pasal 1 kan di beberapanya ini. Oke, gitu. Baik. Saya akan dulu masuk ke situ. Saya tidak akan masuk dulu ke undang-undang perlindungan saksi dan korban. Ya, karena itu nanti kita akan sampai di sana insya Allah. Kita pelan dulu. Ini hanya sekedar pengantar, ya. Kita hari ini ingin mencari apa sih korban dan saksi. Baru bertanya-tanya. Minimal saudara yang ada di atas kotak saudara bertanya. Kalau tadi di KUHP ada. Coba bayangkan. Tindak pidana itu kan bicara tentang pelaku dan korban sebenarnya, 2 pihak itu. Kenapa tentang pelaku itu banyak sekali dibahas, sedangkan korban itu ada dibahas enggak dalam KUHP? Kok bisa? Kalau nggak ada loh, kok bisa? Berarti cerita tindak pidana itu bicara tentang pelaku dan korban. Kenapa banyak bicara tentang saksi? Ada bicara tentang ahli. Pertanyaannya korban dibahas apa enggak? Oh, korban itu saksi, Pak. Ya tadi saja. Makanya saya tanya, apakah betul semua korban itu adalah saksi? Pertanyaan yang akan nanti muncul satu. Oke. Saya akan berhenti pada pertanyaan dulu. Baik, selanjutnya. Pada dasarnya kita akan berangkat kenapa pelajaran ini muncul.
karena kita itu kan negara hukum. Salah satu konsep dasar yang harus dimiliki negara hukum itu adalah yang melindungi hak-hak warga negara. Kata salah satu teori yang terkenal itu kan ada namanya kontrak sosial. Semua orang itu punya kebebasan pada dasarnya. Pertanyaan simpel lagi, kenapa negara itu bisa mengatur kita? Mengatur maling itu nggak boleh, ini nggak boleh, kita harus bayar pajak, kita harus begini dan begitu. Itu kenapa? Karena pada dasarnya salah satu dasar konsepnya adalah ada kontrak sosial. Kita seluruh warga negara memberikan satu kuasa kepada pemerintah untuk apa? Untuk mengatur. Ya, saya punya kebebasan, dia punya kebebasan. Itu tidak ada di pihak. Semua orang punya kepentingan. Kalau tidak diatur, itu jadi kacau. Itu ada perempatan yang di bawah flyover. Semua orang punya kepentingan untuk melewatinya. Kalau nggak diatur, bayangkan tiba-tiba mati lampu biru, langsung seret, ajar aja. Kenapa diatur lampu merah? Ngatur-ngatur aja negara ini. Saya mau lewat stop lampu merah. Kalau saya terobos kok diprit, suruh bayar, hilang. Kenapa? Karena negara diberikan kewenangan untuk mengatur agar kita ketertiban. Sehingga negara ketika diberi kekuasaan besar begitu, dia punya kewajiban melindungi hak-hak warga negara. Segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecuali. Kita sebut dengan konsep dasar hak asasi manusia, termasuk bicara tentang saksi dan korban. 2 menit terakhir, maka pertemuan berikutnya kita akan masuk lebih dalam tentang saksi dan korban. Harapannya saudara menggali, menjawab 2 pertanyaan yang tadi terlontar. Ya, siapa yang layak disebut saksi? Lalu siapa apa itu korban? Dan yang bagaimana yang akan dilindungi? Kenapa sampai nanti di masa muncul perlindungan terhadap saksi dan korban itu? Lalu kenapa ternyata dalam KUHP itu nyaris tidak mengatur tentang korban. Hanya ada 2 pasal dalam KUHP yang mengatur tentang korban. Padahal pengaturan tentang tersangka, terdakwa, terpidana ada banyak dalam KUHP tentang undang-undang hukum. Oke, sampai di situ ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ya, silakan. Pak, saya mau ngasih pendapat saya kenapa korban tidak diatur dalam KUHP. Ya. Karena korban itu bagian dari hukum pidana atau tidak boleh dimasukkan dalam hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik. Apa? Coba bentar. Kenapa korban tidak dimasukkan ke dalam KUHP? Itu karena korban itu bagian dari hukum privat atau tidak boleh dimasukkan ke dalam hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik. Kalau ada seorang bernama Habib ditembak, jebol sini ya, berdarah-darah, itu hukum privat atau hukum publik? Pertanyaannya tidak saya jawab. Kelas ini baik, saya tutup. Kita beri ketemu lagi setelah sholat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.